Selamat datang di jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Melalui teknologi, kami memerintah alam semesta. We program, we develop. Dengan logika, kami menentukan takdir dunia digital. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Repan Kaisa Febrana Putra dari 10 TKJ 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan basis Cisco pakai tracer. Nah, di sini kita ada PC, laptop, kabel, dan switch. Di sini ada switch. Nah, kotak-kotak ini yang dinamakannya interface, interface untuk bisa jadi akses point dan internet untuk laptop dan PC di sini. Nah, di sini ada yang dinamanya for console. For console. Nah, for console ini untuk mengkonversi pada laptop dan PC. Nanti menggunakan kabel yang ini nih. Nah, kabel ini akan menghubungkan ke konsol front sini. Nah, kabel yang ini akan menghubungkan ke laptop atau ke PC. Nah, selanjutnya kita akan meremote secara di dispatch di aplikasi Cisco pakai tracer. Nah guys, di sini kita udah di aplikasi Cisco pakai tracernya. Kita langsung saja klik network device, klik switch sini, ambil switchnya yang paling kiri sini, klik add device, ambil PC 1, klik, lalu klik kabel, ambil kabel yang biru yang bengkok, terus cancel, lalu ke PC. Nah, kliknya yang ini R23, klik. Nah, kalau mengkonfigurasi untuk mengkonfigurasinya ada dua cara, ada bisa lewat switch dan bisa lewat PC. Nah, kalau lewat switch, klik switchnya, klik CLI. Nah, kalau sudah gini otomatis sudah bisa dikonfigurasikan. Nah, karena saya ingin mengkonfigurasinya lewat PC, nah langsung saja klik PC-nya, lalu klik desktop, klik terminal, lalu oke. Nah, kalau udah kayak gini bisa mengkonfigurasikan. Nah, ini mungkin font ini sangat kecil atau cukuplah segini mah. Nah, kalau ingin ke gede, kita ke options, ke preferences. Nah, lalu ini ke font. Nah, di sini yang namanya CLI. Nih, yang ini bisa diubah. Nah, karena saya udah 11 udah cukup gede, ya udah saya akhiri saja ya guys ya. Kita otomatis balik terminal lagi. Oke, nah ini udah lumayan besar ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya perintah-perintah dasar di Cisco pakai tracer. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya perintah-perintah dasar di Cisco pakai tracer. Kita pertama hapus PC-nya dulu. Hapus. Nah, ini udah di delete. Kita klik lagi yang ini. Nah, kalau sudah dihapus kayak gini, kita masuk ke switch. Klik switchnya. Nah, ini kan harus masuk ke menu CLI, lalu klik enter pada keyboard. Nah, ini otomatis bacanya tulisannya switch atau ada tanda lebih dari, yang artinya kita sudah masuk ke mode user. Nah, kita ketik tanda tanya saja. Nah, otomatis banyak komen-komennya, ada connect, disable, disconnect, enable, access, logout, ping, dan lain-lain, ataupun ada resume. Nah, sebenarnya mode user ini kita bisa langsung mengkonfigurasikannya. Tapi di sini kita bisa melihat pada komen-komennya atau perintah-perintahnya. Nah, di sini kita masuk ke mode kedua, yaitu privilege. Kita klik enable, lalu enter. Nah, di sini ada tanda
tanda pagar atau tanda tag di sini, yang artinya kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, kita ketik tanda tanya untuk mengembalikan. Bentar dulu. Nah, kita klik tanda tanya. Nah, udah untuk mengalihkan komen-komennya. Di sini udah mengembalikan clear, clock, konfigurasi, connect, dan lain-lain. Nah, untuk more ini adalah selebihnya dari setting Kansau. Kita klik enter untuk membalikan komennya, enter. Nah, di sini muncul hanya satu komen, yaitu SSH open as cursor clean connection. Nah, yang muncul komen itu klik enter, kita klik spasi untuk menampilkan semua. Klik spasi. Nah, ini ada untuk tertampil semua. Di sini ada timer, underbook, werete, atau lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mode global konfigurasi. Kita ketik lalu enter. Nah, kalau ada bacaan config dan tanda pagar ini, maka sudah masuk ke mode configuration. Nah, untuk global konfigurasi kita ketik tanda tanya. Nah, di sini banyak sekali komen-komennya. Ada AA, access, list, banner, bot, dan lain-lainnya. Nah, pada ini configuration lalu kita klik spasi. Nah, di sini banyak mode-modenya. Ada no, NTP, portal, dan lainnya. Ini cuma perintah-perintah yang kita bisa gunakan. Nah, untuk kembali ke mode privilege kita ketik X lalu enter. Nah, pada mode privilege ini kita hanya bisa menggunakan untuk menggunakan perintah-perintahnya ini saja, yang ini saja. Tidak bisa perintah-perintah yang lain. Nah, atau mengubah data-data lainnya. Nah, untuk mengubah datanya kita masuk ke mode configuration. Kita ketik switch kita ketik conv lalu enter. Nah, di sini bisa mengubah data-datanya. Sebenarnya kalian juga bisa tidak harus diingat, ini saja harus diingat dan harus dihafal. Cuma nanti kalian akan terbiasa menggunakan dengan ini perintah-perintah ini. Seperti conv, lalu X, enable, dan lain-lainnya, dan seperti itu. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar yang namanya dasar-dasar perintahnya. Nah, oke, kita akan dari si video kali ini kita akan belajar paspor atau dari hasil konfigurasi kalian dan tidak akan bisa dihack ke orang lain. Nah, kita masuk ke switch. Enter dulu di sini. Enter di sini. Enable dulu, enter. Enable dulu, terus kita ketik conv. Nah, sini enter lagi. Nah, kalau bacaan kalau switch config gini, kita masukkan enable password. Nah, setelah kalian passwordnya masuknya mau berapa atau mau kata-kata apapun. Nah, di sini kalian akan menggunakan password cepot. Nah, kita klik enter. Kita klik X, enter. Kita klik enter lagi, X, enter. Nah, kita masukkan enable, enter. Nah, di sini passwordnya muncul, yang artinya sudah terpassword atau sudah terpassword switchnya. Nah, kita langsung saja
masukkan passwordnya. Tadi kita passwordnya cepot. Nah, di sini tandanya kita klik enter saja. Nah, di sini tandanya udah masuk ke switch. Passwordnya sudah terkonfirmasi. Nah, kita selanjutnya ketik show enter. Oh, salah guys. Kita masukkan run. Nah, udah di sini banyak perintah-perintahnya, ada enable password cepot nih. Passwordnya di sini kita ketahuan di sini. Berarti yang menggunakan cara ini tidak aman. Di sini udah kelihatan passwordnya, enable passwordnya itu adalah cepot. Nah, di sini masih kelihatan atau kurang aman passwordnya, atau masih bisa dihack. Kita klik spasi. Nah, kita di sini ketik pt, terus ketik enable salah enable script enter. Nah, masukkan passwordnya ini nih. Kalau udah diketik enable script, kita masukkan langsung passwordnya enable script. Nah, di sini kalian masukkan passwordnya. Misalkan di sini passwordnya Evan. Ketik X, enter. Ketik X, enter. Kita ketik enable lagi, enable, enter. Nah, masukkan passwordnya di sini. Passwordnya yang tadi passwordnya Evan. Password script tadi saya menggunakan kata Evan. Langsung kita ketik run, enter, untuk melihat enable si script. Nah, ini passwordnya ini kayak diblok oleh gitu ya. Sedangkan kalau menggunakan enable password tidak bisa, masih kelihatan ini. Agar kita bisa blok angkanya, lalu kita klik spasi, lalu kita ketik enter, lalu kita ketik service password dikurangi ncry Frition langsung saya enter. Oh, saya kira di sini salah ya guys ya. Service password ncry Tion, lalu enter, lalu kita ketik X, enter, X, enter, lalu kita ketik enable, masukkan passwordnya Evan. Kita run lagi, run, enter. Nah, kalau kalian tahu enable password ini masih kayak di blok ya di sini nih, atau masih bisa dihack. Kita copy dulu enable passwordnya. Nah,
Lalu kita masuk ke Chrome. Nah, kita udah masuk ke Chrome, kita klik langsung saja yang paling atas ini. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini pasukan masuknya tadi kita copy, Ctrl V. Nampaknya kita belum ke copy ya guys ya, kita copy dulu bentar. Kita copy dulu guys. Kita copy langsung saja ke Chrome. Kita langsung pasang sini. Nah, udah pasang, terus submit. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, bahwa kalian tahu password enable password ini sudah terlihat di sini cepot. Apakah masih kurang aman sampai di sini? Nah, sebaiknya agar lebih aman menggunakan password script saja agar lebih aman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya konfigurasi IP address. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya itu IP address. Kita klik PC. PC-nya 3 saja. Nah, lalu kita siapkan switch-nya yang satu yang paling kanan. Lalu kita klik routernya satu yang paling kanan juga. Salah guys, kita routernya salah, jangan pakai yang ini guys. Kita routernya pakai yang paling kanan ini 28. Nah, kita langsung saja sambungkan kabel switch. Kabelnya kita klik, kabelnya mana yang tadi? Yang ini switch ke PC. Nah, switch ke PC. Nah, di sini kita udah berbeda segmen. Kita klik ininya dulu. Nah, kita klik dulu yang ini switch ke router. Lalu router ke PC. Nah, di sini kita udah berbeda segmen. Nah, di sini FA00 itu segmen 1. FA01 itu segmen 2. Nah, di video sebelumnya kita mengkonfigurasikan lewat config. Kita mencet routernya. Nah, ke interface sini ke pas internet. Nah, kita sini masukkan IP addressnya. Terus IP subnet-nya. Nah, itu sebenarnya tidak secara real device. Kalau secara real device kita masuk ke menu ke CLI. Kita masuk ke konfigurasinya. Nah, sebelum konfigurasi kita harus memikirkan IP addressnya yang akan kita pakai pada segmen 1 atau segmen 2. Misalkan di sini ke segmen 1 10.10.10/2/24. Nah, untuk segmen 2 IP-nya misalkan 20.20.20.0
/24. Nah, pada FA00 menggunakan titik 1 titik 1. Nah, pada misi 2 menggunakan titik 1, menggunakan titik 2 titik, menggunakan titik 2. Nah, untuk misinya menggunakan IV titik 2. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasikannya. Kita klik routernya, klik CLI, kita X dulu, X enter, lalu kita klik on, enter, lalu kita ketik int FA 0/0, enter, terus klik no shutdown, enter. Nah, di sini udah menyalakan 0/0-nya. Kita enter lagi. Bentar, nampaknya di sini belum nyala, guys. Kita coba lagi int FA 0/0, klik no shutdown, shutdown, klik enter. Nah, di sini kita udah nyala, guys ya. Kita klik enter lagi, lalu kita klik X, enter, klik int FA 0/1, lalu enter, kita klik no shutdown, enter. Nah, di sini 0/1-nya udah jalan juga. Kita enter, lalu kita ketik X, klik int, enter, klik int FA 0/0, enter, masukkan IP address-nya. Nah, kita klik IP address-nya, IP address 10. Kita ulang, guys, gagal, guys. Klik int FA 0/0, enter, klik IP, ketik IP address, terus masukkan IP address-nya 10.10.10.1, lalu masukkan subnet max-nya 255.255.255.0, lalu kita enter, ketik X, enter, lalu ketik int FA 0/1, enter, masukkan IP address-nya, IP address IP address-nya itu yaitu 20.20.20 bener 20.20.1. Nah, subnet-nya sama 255.255.255.0. Nah, lalu kita enter,
enter, enter. Nah, apa kita akan melihat apa kita udah jalan apa belum? Kita langsung aja ketik ivint so avint enter. Aduh, salah guys, salah. Lalu kita ketik aja so ivint brief enter. Nah, kita perbesar dulu ininya. Nah, di sini ada status up di sini. Nah, di sini up. Oke, itu cara mengkonfigurasi pada router. Nah, oke, kita akan mengkonfigurasi pada PC-nya. Klik PC-nya. Klik desktop. Ke IP konfigurasi ini. Lalu kita masukkan IP-nya. 10.10.10.2. Lalu enter. Sini kita ganti 255.255.0. Default gateway-nya berarti kita ganti 10.10.10.1. Lalu kita ke PC keduanya, kita sama saja ke desktop, ke IP konfigurasi, masukkan IP-nya 10.10.10.3, enter. Ini ganti sama 255.255.0. Lalu default gateway-nya juga kita gantinya, kita ganti 10.10.10.1, lalu enter. Nah, untuk PC ketiga, untuk PC yang ini kita memakai kayak sama saja ke desktop. IP-nya beda 20.20.20.2, lalu enter. Ini ganti 255.255.0. lalu default gateway-nya jangan lupa ganti jadi 20.20.20.1. Nah, kita ngeping, buka PC-nya, PC1, kita ke desktop, ke confirm, kita ketik ping-nya, lalu masukkan IP address yang kita ingin cek. Misalnya di sini 20.20.20.2, ketik enter, tunggu sebentar. Nah, di sini di request timeout. Nah, kalau sudah begini artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasinya. Coba kita ulang lagi, ping 20.20.20.2, enter. Nah, di sini tandanya kita sudah berhasil reveal from untuk ping segmen PC2. Nah, untuk segmen PC1 kita ping masukkan IP address-nya 10.10.10.3, enter. Nah, di sini kita berhasil juga untuk segmen 1. Nah, itu yang dinamakannya itu mengkonfigurasi atau IP address pada router.
Nah, kita di sini akan belajar yang namanya perintah X dan N. Perintah X dengan N itu nama saja dengan N atau sebaliknya. Nah, tapi kalau N lebih langsung ke mode yang lainnya atau gimana ya, atau ke arah keluar. Nah, misalkan contoh ke router, lalu kita ketik coba N X kita klik enable. INT FA 00, lalu kita ketik exit. Nah, kalau exit itu masih dalam mode global sini atau mode configuration. Untuk N kita ketik INT FA 00 untuk N. Nah, untuk N itu udah keluar dari mode privilege. Nah, lagi. Nah, untuk exit configuration atau N langsung ke mode privilege. Nah, itu yang dinamakannya N dan exit. Nah, oke, terima kasih. Mungkin video saya sampai sini dulu. Mohon maaf bila salah menjelaskannya. Mohon dimaafkan karena ini bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.